fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, keberkahan Lailatul Qadar merupakan karunia yang agung. Keistimewaan ini hanya diperuntukkan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena usia umatnya yang tidak sepanjang umat-umat Nabi terdahulu. Karena alasan inilah, Lailatul Qadar juga disebut sebagai malam keberkahan. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Barang siapa yang luput dari Lailatul Qadar, maka dia telah luput dari kebaikan. Sungguh merugi seseorang yang luput dari malam Lailatul Qadar itu. Orang yang mendapatkan keberkahan bisa dilihat dalam perjalanan hidupnya. Hidupnya penuh kebaikan karena berkah. Artinya bertambahnya kebaikan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Malaikat yang turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar jumlahnya tak terhingga, melebihi jumlah umat manusia. Malaikat turun seraya membawa karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga terbitnya waktu fajar. Allah Ta'ala berfirman, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya, lalu mengatur segala urusan. Quran Surat Al-Qadar ayat keempat. Ketika malam penuh kemuliaan itu, malaikat turun ke muka bumi, menandakan bahwa malam tersebut banyak keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Qadar, selain para malaikat, turun pula Ar-Ruh. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Penyebutan Jibril dalam ayat ini setelah sebelumnya menyebut malaikat secara umum, menunjukkan keistimewaannya malam itu. Sedangkan maksud min kulli amr adalah ketika itu datang keselamatan atau kesejahteraan untuk setiap urusan. Malam Lailatul Qadar merupakan waktu yang mustajab bagi manusia untuk memanjatkan doa. Pada malam Lailatul Qadar dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, termasuk berdoa. Seperti yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Tirmizi. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Keistimewaan lain malam Lailatul Qadar, yakni malam penuh keselamatan. Bagi hamba yang taat kepada Allah akan mendapatkan keselamatan, sebagaimana Allah tutup surat Al-Qadar dengan firman-Nya. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Sahabat fillah, setidaknya ada 3 makna dalam kata salamun pada surat Al-Qadar. Yang pertama, ucapan para malaikat kepada orang-orang yang taat kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, berarti selamat dari kekurangan. Maksudnya, barang siapa yang beribadah pada malam itu tidak akan berada dalam situasi kekurangan. Karena apa? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam penuh berkah. Dan secara bahasa, berkah berarti bertambah kebaikan. Dan ketiga, berarti selamat dari kejahatan setan. Wallahu a'lam. Sahabat fillah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa meraih fadilah Lailatul Qadar? Sungguh beruntung umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
pernah memberikan isyarat hadirnya Lailatul Qadar sebagaimana hadis berikut ini. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar, tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Sahabatillah, meskipun sudah ada tanda-tanda yang diberikan Nabi Muhammad, bukan berarti kita terlena dalam pencarian tanda-tanda Lailatul Qadar, sehingga lupa untuk lebih meningkatkan ibadah kita pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Pada awalnya, Rasulullah mengetahui secara pasti kapan terjadinya Lailatul Qadar, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Ubadah bin Samit. Rasulullah keluar untuk memberitahu kami kapan terjadinya Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada 2 orang dari muslimin saling mencela, berselisih. Beliau pun bersabda, "Aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar." Lalu si Fulan dan Fulan berselisih. Sudah diangkat dan mudah-mudahan hal ini lebih baik untuk kalian. Maka carilah pada ke-9, ke-7, dan ke-5 dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Tentu saja Allah memiliki maksud tertentu untuk merahasiakan kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Tidak lain adalah agar kita bersungguh-sungguh dan memperbanyak amal soleh pada tiap-tiap malam dengan harapan pada salah satu malamnya adalah Lailatul Qadar. Mungkin berbeda jika Lailatul Qadar itu telah ditentukan. Bisa jadi masjid hanya penuh pada 1 malam saja. Sementara di malam Ramadan lainnya, mereka enggan beribadah. Sahabatillah, Allah mensyariatkan iktikaf bagi mereka yang memiliki keteguhan hati pada Allah Azza wa Jalla, serta niat yang lurus hanya kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menekankan kepada sahabatnya untuk mencari fadilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau bersabda, "Carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selama berada di Madinah, hingga wafat, Rasulullah tak pernah meninggalkan iktikaf. Bahkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah selalu membangunkan istri-istrinya untuk beriktikaf. Sunnah Nabi inilah yang sering terlupakan. Bagaimana tidak? Di malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bukan berlomba-lomba beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sebaliknya. Banyak yang sibuk membuat kue hidangan lebaran atau ke pasar menyiapkan baju-baju baru. Padahal mereka yang sibuk berbelanja untuk hari lebaran tidak dijamin umurnya sampai pada hari raya Idul Fitri. Untuk itu, mari kita sadarkan diri kita serta keluarga kita untuk mengubah kebiasaan ke arah yang lebih baik. Karena jika kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan karunia malam Lailatul Qadar, maka seluruh kenikmatan dunia tidak akan bisa menandingi fadilah yang Allah berikan di akhirat nanti. Inilah bekal sesungguhnya yang harus kita persiapkan saat mudik yang hakiki, saat ajal tiba. Kita dikembalikan kepadanya. Wallahu a'lam.